Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, part 4, saya akan menjelaskan automatic reflex rotation di sini dengan with sim, di mana dapat diketahui bahwa automatic reflex rotation ini merupakan sistem yang efektif yang sering dipakai pada aplikasi di industri untuk perubahan arah motor ya. Jadi nantinya arah putaran motor dirubah ke arah kanan atau ke arah kiri. Jadi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam di situ. Nah, fungsinya itu biasanya digunakan untuk mengisi buangan air pada pompa hidran. Jadi ada sedot dan membuang di situ. Kalau pada aplikasi pada pompa hidran. Terus sistem ini juga digunakan di aplikasi darat dan maritim. Biasanya pemindahan isi buang pada tangki balas biasanya itu ya. Kalau pada dunia maritim tangki balas pada kapal itu menggunakan motor reflex juga di situ. Nah, kita lanjutkan di sini, di mana spesifikasi motor listrik yang dipakai itu biasanya 1 sampai 15 watt, terus 1 fase atau 3 fase di sini, 50 Hz atau 60 Hz, ampernya 5 sampai 25 ampere, pospi 0,6 sampai 0,8. Yaitu koneksinya star di situ ya. Terus aplikasinya tentang rotation di sini. Jadi ini untuk gambar pertama ini biasanya pada pompa hidran. Jadi ada on-shaft sama outlet di situ. Jadi ada aksi sedot dan hisap di situ ya. Jadi ini putarannya ini berlawanan searah jarum jam nantinya. Terus ada biasanya pada pompa balas seperti ini, pompa hidran juga. Nah, di sini bisa menyedot sama membuang air yang ada pada tangki di situ. Terus untuk elektronika biasanya ini bisa dipakai menggunakan 5 volt motor DC, biasanya digunakan valve. Jadi penggunaannya sekarang bermacam-macam, bukan cuma AC tapi DC juga bisa dipakai pada drone biasanya. Nah, kita lanjut. Bahan-bahan dan alat perencanaan automatic reflex rotation di sini ya. Jadi ada beberapa alat di sini. Ada MCB, kontraktor, akselerator kontak bantunya kontraktor di sini. Terus thermal overload, OL atau TOF di sini disebutkan NO sama NC. Terus indikator lamp ada merah, hijau dan krem, terminal block, mounting rail, bus bar, kabel spoon, spiral, kabel gate, kabel board mount, box panel, dan timer. Nah, timer di sini fungsinya yaitu sebagai automatic reflex di situ. Jadi selang berapa pada saat putaran pertama itu mengarah ke searah jarum jam, setelah itu akan berubah. Nah, kita lanjut di sini. Rangkaiannya untuk automatic reflex itu seperti ini. Jadi rangkaian proteksinya seperti ini. Jadi bagaimana cara merubah arah putaran? Jadi caranya itu adalah merubah kutub putaran motor di sini. Caranya bagaimana? Kita tinggal ubah saja pakai kontraktor. Jadi biasanya yang L1 ini mengarah ke U1, kontraktor 1, nantinya L1 pada kontraktor 2 ini malah mengarah ke W1. Jadi berubah semua, cuma hanya yang di tengah saja yang tidak berubah di sini. Untuk yang L1 sama L3-nya dibalik ya, untuk merubah. Nah, di sini diketahui bahwa kita menggunakan MCB 1 fase
terus thermal overload, push button stop di sini NC, push button start NO di sini. Nah, di sini kita NC-kan timer. Nah, timernya di sini kita memakai 2 timer. Jadi sistemnya itu ketika di sini sudah mulai holding, timer 1 sudah mulai jalan, ini akan mengarah searah jarum jam nantinya motor. Nah, setelah timer ini habis, nantinya timer T2 ini akan hidup, ini akan melambat dan mati, akan melambat RPM-nya. Terus setelah timer T2 ini mati, akan mengarah berlawanan arah jarum jam nantinya, dan terus berlawanan arah jarum jam seperti itu. Nah, biasanya untuk automatic regulator rotation di sini kita menggunakan timer. Tapi kalau misalkan manual bisa tidak usah menggunakan timer. Jadi kita langsung saja ke simulasinya bagaimana di situ menggunakan fluid sim ya. Kita langsung buka fluid sim. Nah, di fluid sim ini kita hanya bisa menggunakan rangkaian kontrol saja. Untuk rangkaian dayanya, rangkaian proteksinya sama di situ. Nah, kita buat power supply-nya dulu. Anggap ini 220, ini netral. Soalnya di fluid sim nggak ada untuk 220 di situ. Terus kita buat MCB. Ini MCB-nya kita anggap pakai detent switch di sini ya. Kita anggap MCB, kita torque, terus kita buat push button stop, terus nah, di sini kita mencoba dulu rangkaian yang manual bagaimana di situ. Nah, kita sambungkan dulu. Kita buat relaynya di sini kontaktor 1. Nah, kita identifikasi dulu ya. Ini adalah MCB 1 pas yang sering kita gunakan untuk posisi pengaman. Ini ada aktor, thermal overload, relay. Ini adalah kita ambil ke 1 untuk push button stop, S2 untuk push button NO di sini. Nah, kalau misalkan manual nanti push buttonnya kita menggunakan 2 push button di situ ya. Jadi ini kita anggap K1 dulu. Setelah itu kita buat lagi rangkaian kunci atau holding di sini. Holding kita buat untuk, nah ini untuk K2 di sini ya. K2, terus K1 open, terus kita buat up. Kita ubah ke measuring lamp, indikator lamp. Kita turunkan dulu drag. Nah, ini kita sambungkan di sini. Nah, ini untuk ini kita lupa sebentar. Ini di holding. Ini kita holding ke sini. Kita lupa. Di sini kita beri lampu dulu ya. Ini lampu hijau. Terus kita identifikasi ini adalah K1 agar holding nantinya, untuk holding. Jadi bila ditekan ini K2, kebalikannya. Jadi misalkan
kita start, di sini akan mengunci untuk K1. Kalau K1 ini akan berputar searah jarum jam nantinya. Nah, kalau misalkan kita ingin ke K2 bagaimana, Mas? Ini untuk berlawanan hidup jam bagaimana? Kita buat lagi stop kontak di sini. Terus button NO. Ini kita anggap yang berlawanan arah nantinya. Nah, di sini kita langsung buka relay, buat relay sama. Jadi rangkaiannya ini tinggal ngopi yang ini aslinya. Rangkaiannya sama seperti itu. Ini adalah kontaktor 2. Nah, di sini kita buat holding seperti ini lagi. Nah, ini kan sudah, jadi waktu S3 ini ditekan, maka untuk S2-nya ini akan melepas karena K2 di sini kondisi NC awal-awal akan berubah menjadi NO di situ. Nah, kita buat agar sebaliknya, berarti yang di sini harus di NC-kan dengan K1. Ini adalah K1, kita NC-kan K1. Setelah NC-kan K1, kita buat K2, NO, agar holding. K2 holding, kita holdingkan lagi, kita mengambil lampu sebagai indikator. Ini kita kurang turun. Nah. Kita buat indikator start stopnya ya. Kita NC-kan start stopnya di sini, kita NC-kan dulu. Untuk K1 dan K2. Kita copy dulu lampunya, kita rubah warna lampunya menjadi merah. Jadi dalam kondisi ready sudah ada tegangan di situ, kita tahu bahwa indikator bahwa motor ini sudah siap untuk digunakan di situ. Kita langsung ke gini ya. Nah, kita simulasikan. Kita tekankan MCB dulu. Nah, ini dalam kondisi, jadi pada saat MCB sudah di-on-kan, nantinya motor sudah dalam kondisi ready, siap digunakan. Kita coba start. Nah, ini manual, dalam kondisi ini akan berputar searah jarum jam pada saat S2-nya ditekan. Setelah S3-nya ditekan, ini akan melepas untuk S2-nya dan akan berganti ke S3 dan akan berlawanan arah di sini. Ini adalah kondisi manual untuk reflex rotation di situ. Nah, Mas, bagaimana kalau misalkan dalam kondisi otomatis pakai relay kayak rangkaian tadi, kita hanya menemukan relay di situ ya. Jadi untuk saklarnya kita hapus dulu, karena saklarnya yang dipakai ini cuma saklar satu saja. Kita hapus. Nah, kita memakai ini.
Kita holding dulu. Nah, di sini kita memakai timer. Timernya ada 2. Nah, ini kita anggap T1 dulu. Kita buat. Ini adalah holding di sini. Nah, timer ini seperti ini. Pada saat waktu ini habis, nantinya K1 harus bisa lepas. Bagaimana agar bisa lepas? Kita rubah menggunakan NC di timer di sini. Kita rubah K1. Nah. Jadi pada saat S1 ini ditekan, nantinya waktu itu akan berjalan, dan setelah waktu habis, timer 1 akan lepas di situ dan akan menghidupkan timer 2. Nah, bagaimana cara menghidupkan timer 2 di situ? Kita rubah lagi, nah, kita geser di sini. Singgelannya kita geser dulu. Nah, kita tambahkan NO timer 1 dulu. Ini adalah NO timer 1 T1. Nah, nantinya agar ini mengholding lagi, ini harus kan ini nantinya akan menggerakkan timer 2 pada saat jeda. Jadi aslinya motor itu tidak boleh langsung berputar ke arah kanan atau kiri, dikarenakan akan mengakibatkan arus start yang sangat besar di situ ya. Jadi harus ada jeda di situ biar tidak mengakibatkan arus start yang besar yang mengakibatkan mesin itu menjadi panas. Jadi kita NC-kan dulu ke satunya. Kita buat ini K1. Setelah itu kita buat timer lagi. Ini adalah kondisi jeda. Jadi ada jeda waktu tertentu, motor itu akan mati, dan setelah itu motor akan berputar kembali ke arah ke berlawanan arah dengan jarum jam nantinya. Ini adalah ini rubah T2. Rubah T2 di sini. Nah, agar T2 ini nantinya ini akan holding terus, kita harus NO-kan dengan kontaktor 2 di situ. Seperti ini. Jadi langsung saja kita geser dulu. Hapus. Kita langsung NO-kan. Nah, seperti ini. Nah, agar indikator itu bisa kita tahu bahwa ini benar apa tidak, kita coba beri lampu dulu untuk K1 dan K2. Jadi kita tahu motor ini bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri atau diam, kita biar tahu kita. Sebenarnya rangkaian ini kalau dalam sistem manual ini seperti crane housing system, sama seperti crane housing system. Cuman yang membedakan adalah
di sini kita menggunakan holding. Kalau di current hosting system kita harus menekan terus di situ, tidak menggunakan holding. Kita rubah warnanya, ini hijau. Kita coba start. Kita coba hidupkan MCP. Nah, ini dalam kondisi ready sudah. Kita coba start. Di sini timernya kita atur 55 second, 15 second semua. Nah, di sini dapat diketahui bahwa pada saat timer ini hidup, nantinya akan berlawanan arah jarum jam nantinya. Oh, sebentar, ini ada rangkaian yang belum selesai. Untuk timer K1 di sini, timer K1 harusnya dalam kondisi start. Jadinya ini harus dirubah ke timer 2. Nah, ada holding gitu. Nah, jadi dalam kondisi awal nantinya kita coba kondisi awal motor akan bergerak ke arah kanan atau ke arah berubah, dan akan ada jeda nantinya berhenti di situ selama 5 detik dan akan kembali lagi ke arah berlawanan jarum jam atau ke arah kiri di situ. Kita coba start. Nah, ini ke arah kanan setelah jarum jam, terus timer habis, ini akan mati selama 5 detik dulu, akan pelan motornya dan akan kembali ke arah kiri dan seterusnya seperti itu. Untuk regulator rotation ini sebetulnya fungsinya untuk banyak sih fungsinya, untuk air balas sistem, terus untuk sistem balas yang ada di kapal, terus untuk pompa hidran itu juga. Nah, sekian dari saya. Misalkan ada pertanyaan mengenai regulator rotation ini, bisa dihubungi lewat IG atau email saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.